Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil ini adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Next, proses manajemen lingkup proyek ada perencanaan lingkup, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Definisi lingkup, yaitu meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Membuat WBS, yaitu membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup, yaitu memformalkan penerimaan lingkup proyek. Dan pengendalian lingkup, yaitu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Next, perencanaan lingkup pada rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup ini merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masuk utamanya mencakup karta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh project charter, yaitu bisa kita lihat di sini adalah contoh project charter yang dimana ada project template, ada project charter date, ada project manager, semua ada di sini, bisa kita lihat sendiri masing-masing. Oke, lanjut. Contoh project charter bisa juga di sini kita lihat ada ini adalah contoh dari project charter sign off. Ada di sini tulisannya seperti ini, dan komen ada di sini juga contohnya. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Oke, pernyataan lingkup awal ini pernyataan lingkup awal, kartu proyek, akses proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Membuat work breakdown structure, bisa dibilang WBS. WBS ini merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS ini adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini pun contoh WBS internet disusun berdasarkan produk, yang dimana ada internet, website design, ada system map, ada graphic design, ada programmers, ada home design, text, image, dan lain-lain. Adapun juga WBS internet disusun berdasarkan fase. Ada level dari 0 internet project, ada level 1, ada level 2, dan level 3. WBS internet dalam bentuk tabular. Oke, di sini bisa kita lihat ada bentuk tabular, dia beda dengan yang fase produk sama berdasarkan produk sama fase. Pun ada WBS internet dan get card dalam project. Contohnya seperti di bawah ini ya. Ada Gantt chart internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek.
Dan ada tabel 2 sampai 4 executing text for JWD consolidation WBS. Kan untuk mengembangkan WBS ada pedoman, yaitu beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi, yaitu meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Yaitu pendekatan top down melalui dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Pendekatan bottom up, yaitu mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Lanjut, pendekatan mind mapping, yaitu menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Contoh pendekatan mind mapping bisa kita lihat di sini. Contohnya seperti ini. Dan hasil WBS dalam diagram. Ada lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk scope script yang digunakan untuk mengatur kinerja dalam memenuhi secara lingkup proyek. Verifikasi. Verifikasi ini sangat disulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih unik lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena script dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup itu melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Secara pengendalian lingkup secara pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. 2. Memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Pengelolaan perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Ini rangkuman. Rangkuman manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuh untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Baik, sampai sini saja penjelasan saya. Bila ada kurang kata, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.